Anggota DPRD dari fraksi Demokrat Budiman AS beri komentar soal isu pilkada di sejumlah daerah di Lampung melawan kota kosong. Menurut Budiman, isu kota kosong menjadi salah satu keresahan masyarakat di Lampung. Pasalnya, kata dia, tidak ada pilihan bagi masyarakat menentukan pemimpin terbaik jika pilkada dihiasi dengan kota kosong. Ia mengaku saat turun ke konstituen atau masyarakat di Lampung banyak yang berharap pilkada jangan ada melawan kota kosong. Dia melanjutkan masyarakat ingin pesta demokrasi 5 tahunan itu berjalan dengan adil dan penuh kompetisi. Disinggung terkait keputusan Partai Demokrat dalam memberi rekomendasi, sebagai politisi Budiman mengatakan semua keputusan partai politik diambil oleh DPP, DPD, dan DPC harus tegak lurus pada keputusan tersebut. Diketahui isu pilkada lawan kota kosong telah terlihat menjelang pendaftaran di KPU pada 27 sampai 29 Agustus 2024 mendatang. Di beberapa daerah di Lampung, partai politik condong memberi rekomendasi dan surat tugas terhadap satu bakal calon saja. Seperti contohnya di Lampung Tengah, mayoritas parpol merekom petahana Bupati Musa Ahmad, lalu di Lampung Timur mayoritas parpol merekomendasi Ella Siti Nuryamah, begitu juga di Tubaba parpol condong merekomendasi ke Nopriawan Jaya, kemudian di Pesawaran parpol banyak merekomendasi Nanda Indira, dan termasuk di Lampung Barat hampir seluruh parpol merekom Parosil Mapsus. Begitu juga di Kota Metro baru muncul nama Wahdi Sirajudin sebagai calon wali kota setempat. Itu kan harus dilakukan secara terbuka ya. Walaupun ini ada partai politik yang berkoalisi, dan saya sangat prihatin kalau demokrasi ini akhirnya masyarakat tidak bisa memilih di antara pemimpin yang bakal memimpin baik kabupaten kota maupun provinsi. Itu. Melihat sekarang kan koalisi ini kan diputuskan oleh partai politik ya kan, selaku politisi juga nih Ketua, melihat situasi ini seperti apa? Ya tadi keprihatinan saya sebagai pribadi ya. Gitu. Karena di partai politik itu ada pengambil kebijaksanaan di Dewan Pimpinan Pusat ya. Semuanya tentu kalau di bawah-bawahnya juga akan tegak lurus kepada instruksi partai ya. Pasti tidak mungkin kita kalau DPP menentukan arah koalisi kemana, pasti di bawahnya akan ikut semuanya gitu. Itu. Jadi kita tahu hierarki berjenjang ini dari DPC, DPD, DPP. Nah DPP itulah nanti menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya. Secara pribadi saya menyampaikan bahwa prihatinlah dengan demokrasi yang saat ini dengan melawan kota kosong, gitu kan, dengan koalisi besar. Saya berharap ada batasan ini ya, batasan maksimal. Ini nanti memang tidak diatur, tapi kita berharap ada aturan yang batas maksimum koalisi itu.